Jadi kalau pengen kita ada uang masuk minggu ini 10 miliar, bisa gak otak kita yang dipikirin positifnya? Jangan yang dipikirin negatifnya. Apa tuh negatifnya? Kalau kita lagi pacaran, dia mau gak ya sama gue? Jadi gak ya gue naik ke pelaminan sama di gue? Nah, itu namanya negatifnya. Tapi pasti naik ke pelaminan. Pasti nikah sama saya. Pasti. Nah, kalau utang, dilelang gak ya? Disita gak ya? Ditagih gak ya? Pokoknya yang namanya nggak bisa. Bunda-bunda wajib punya pembersih ini di rumah. Ini bisa banget buat bersihin segala noda yang nempel di kain. Gak cuma itu loh, pakaian kuning bisa jadi putih lagi kalau dicuci pakai ini, Bun. Yang paling aku suka, Uniclean ini bisa basmi kuman sama jamur. Nyuci jadi lebih bersih deh, Bun. Gak percaya? Nih, lihat sendiri hasilnya. Buruan check out sekarang biar cuciannya jadi lebih bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Nah, jadi gini, ini berlaku buat semuanya ya. Kalau bisa minggu ini ada yang masuk ke rekeningnya kita semua nih 10M. Amin. Minggu ini, jangan bulan ini, kelamaan. Ilmunya ada. Apa tuh? Bisa gak kita meraktekin ilmu yang ada di Al-Quran? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Bisa gak otaknya jangan mikirin murka? Apa tuh murka? Jatuh tempo, harus ada yang dibayar, mikir, komen, ngeluh, gerutu, terus deadline. Bisa gak itu? Jangan, karena itu murka. Tapi kalau bapak dan ibu mainnya mikirin di murka, ya udah, nggak berlaku ilmu RDI hari ini. Uang masuk 10 miliar. Emang di Al-Quran ada tulisannya. Jadi kalau pengen kita ada uang masuk minggu ini 10 miliar, bisa gak otak kita yang dipikirin positifnya? Jangan yang dipikirin negatifnya. Apa tuh negatifnya? Kalau kita lagi pacaran, dia mau gak ya sama gue? Jadi gak ya gue naik ke pelaminan sama di gue? Nah, itu namanya negatifnya. Tapi pasti naik ke pelaminan. Pasti nikah sama saya. Pasti. Nah, kalau utang, dilelang gak ya? Disita gak ya? Ditagih gak ya? Pokoknya yang namanya nggak bisa. Ya pasti. Dasarnya apa? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi rahmat Allah tuh lebih besar daripada murkanya. Nah, bisa gak teman-teman jangan yang dipikirin utang, cari duit, bayar kewajiban, itu murkanya Allah. Tapi yang dipikirin apa? Berbuat. Dulu, tahun 2011, 2012, saya cuman bikin ngaji yasinan. Orang nanya, kenapa sih mesti baca yasinan? Kenapa nggak baca waqiah? Kenapa nggak baca ar-Rahman? Kenapa nggak baca al-Muluk? Baca. Tapi kenapa yasinannya dikejar terus? Gue juga nggak tahu tuh, karena kan gue bukan kiai. Gue SD Impres. Baca terus. Bonusnya Bu Haji Rini, alhamdulillah terkabul. Saya dikasih mobil Robicon sama suaminya. Istrinya ngasih saya Mercy E250 terbaru. Kalau beli 1,3 M. Robicon dulu harganya 1,7 M ya. Nah, alhamdulillah Bu Haji Rini ngeberangkatin anak yatim umroh. Anak yatim diberangkatin umroh. Nah, alhamdulillah berangkat ke Jerman. Kita nih semua berangkat ke Jerman, ke Belanda, ke Swiss, main itu salju. Nah, ke Paris ya. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu harus bisa. Sini kenalin dong. Nih, kenalin. Sini, kenalin. Sini, ini pelawak ya. Ini kamu pelawak ya? Bukan? Oh, pelawak. Ini Bu Haji Rini. Iya. Jejer sama Bu Haji Rini. Ini Bu Haji Rini hajat terkabul. Hutang 150 M lunas. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah, banyak kan recehan utangnya. Ini kan recehan utangnya. Lu cuman gede berat badan. Nama dosa. Nah, maksud saya, dulu godaannya adalah kepo. Nah, Bu Haji Rini juga dulu kepo. Tapi berkurang, enggak. Iya, pokoknya syaratnya terkabul. Kalau pengen terkabul, jangan kepo. Kepo tuh itu otomatis. Lihat apa kalau kepo? Pengen tahu.
Ovan lagi di mana, Ovan dihubungin nggak jawab-jawab, Ovan kemana. Padahal Ovan mungkin lagi makan ketoprak, HP-nya di mobil, udah kepo kayak gitu. Nggak boleh. Ovan lagi nyuci mobil, Ovannya lagi makan ketoprak, HP-nya nggak dibawa, kepo. Kemana tuh? Nggak boleh kayak gitu-gitu. Terus, pokoknya kepo bisa gak nerjemah ini, Bapak dan Ibu? Ya. Orang yang pengen taunya tinggi, sampai kiamat hajatnya lemot. Kenapa? Contoh, naik kereta api, jurusan Jogja Gambir. Nah, baru sampai di Gondang Dia, kita udah nggak tahan nih. Masih jauh gak nih Gambir? Masih jauh gak nih Gambir? Gue nyindir yang ada di ruangan ini. Pasti ada. Pasti ada. Masih jauh gak Gambir? Karena kan lagi dilangsir nih keretanya. Kita kepo. Apa tuh kepo? Jendela kereta api dibuka. Krek, terus kepala kita nongol. Masih jauh gak nih sih Gambir? Kira-kira leher kita kebegal. Itu namanya kepo. Rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu jangan kepo? Terutama kemana? Anak kesayangan. Anak tercinta. Pasangan hidup. Si Ayang. Ayang. Kalau orang pacaran sama Iya. sama si Ayang. Bebek. Lupa gue sama Bebek. Bebek. Oh, bukan Bebek. Enggak. Oh, Bebek. Mana nih Bebek? Kok nggak ngubungin gue lagi ya? Jangan-jangan Bebek lagi apa ya? Nggak boleh. Pokoknya kalau kepo, itu hajatnya langsung menurun, lemot sendiri. Tuh. Kepo sama orang tua. Kapan ya warisannya dibagi? Itu juga kepo. Emang ada? Ada. Yang di ruangan sini. Kebetulan kena aja. Yang senyum-senyum biasanya. Hah? Ya namanya pelawak. Nggak mungkin. Pelawak mah. Lo kan pelawak. Jadi kepo tuh nggak harus kepo ke anak. Nggak usah harus kepo ke pasangan hidup. Kepo ke orang tua pun nggak boleh. Kapan ya warisannya dibagi? Kapan ya warisan dibagi? Nggak boleh. Atau kepo sama mantu kalau punya mantu. Atau kepo sama cucu. Nggak boleh juga. Itu yang bikin hajatnya lemot. Oke. Ya. Kepo sama orang tua nggak boleh. Kepo sama anak nggak boleh. Kepo sama pasangan hidup nggak boleh. Bisa nggak? Kalau bisa, the best. Jadi saya mau minggu ini ada uang masuk. Mau. Gitu. Terutama yang berat badannya di bawah 50. Iya, tapi dicicil 1000 kali. Nah, mau saya, bisa gak rahmatku lebih besar daripada murkaku? Bisa gak murkanya nih jangan dipikirin. Apa sih murkanya? Bapak dan Ibu terjemahin sendiri. Tadi saya udah kasih guidingnya. Udah saya kasih panduannya. Apa tuh murkanya? Besok tanggal 20 jatuh tempo bayar listrik. Kan masih lama. Sekarang baru tanggal 10. Masa bayar listrik aja udah dipikirin dari sekarang? Perpanjang STNK. Nggak boleh dong. Pelunasan gedung perkawinan misalkan. Nggak boleh. Udah pasti ada duitnya. Udah pasti ada orang kondangan. Pernikahan tanggal 2 Juli. Saya ulang tahun 2 Juli. Masa saya nggak kondangan? Pastilah kondangan. Gitu. Nah, maksud saya 2 Juli, saya ulang tahun, kamu yang rayain. Aduh. Nah, sengaja di tanggal 2. Alhamdulillah. Udah disediain. Nah, kita sama Bu Haji Rini ini alhamdulillah dulu ngangon anak yatim luar biasa. Kasih pinjem mic-nya, nggak apa-apa, agak melenceng dikit. Nggak apa-apa. Dulu kemana aja tuh, ingat-ingat. Habis. Kemana aja Bu, nyenengin anak yatim, coba ingat-ingat coba Bu. Enggak. Nih, pakai nih, Kang Nur pakai mic-nya, kasih pinjam ke situ. Pakai mic-nya. Gimana Bu? Kemana Bu? Anak yatim dibawa kemana? Enggak apa-apa biar denger sampai belakang. Kalau nggak denger yang belakang telanjang bulat ya. Enggak. Takut jadi Enggak ya. Bikin motivasi teman-teman. Anak yatim dibawa kemana Bu? Jalan-jalan? Umroh tahun 2011. Umroh. Iya. Anak yatim dibawa umroh. 64, Dibayarin. Berapa? 64 anak. 64 anak. Ya. 64 anak dibawa umroh, nyium batu ajar aswad. Tidurnya di hotel yang mewah. Hilton ya. Di Hilton. Kalau kita kan nginepnya nggak di Hilton kan? Di mana? Dekat itu Gunung Kapur apa ya? Ini enggak. Jadi dia memprioritaskan anak yatim. Anak yatim dibawa umroh. Hotelnya juga dipilih yang hotelnya depan. Iya, masjid. Ya, bukan jam-jam mah jelek. Ini Hilton. Kalau jam-jam tuh ketuker karena itu banyak hotel. Ya, kalau di jam-jam tuh ada hotel ini. Jadi kalau bubar ketuker. Yang tadinya istri kita bom-kar bisa dapat yang langsing. Waduh, nggak enak. Enak kan di Hilton. Terus dibawa ke Singapura. Ke Singapura, ke Universal Studio. Ya, dibawa anak ya. Ke Jogja. Ke Jogja. Khusus ya waktu itu ke
kampungnya Eyang, Ya, jalan-jalan lihat Ya, Pak Haji sama ya. Eyang, terus Taman Safari, Taman Hewan Safari. Tadi, Ya, ya, kan. ya. Banyak. Banyak. Kalau Ya, di ya, ya, ya. rumah alhamdulillah tiap Tiap minggu minggu anak yatim dimuliain di rumahnya Bu Haji Rini. nginep Nginep. 100 anak gitu kan. Bu Haji Rini rumahnya ada kolam renangnya. Dulu rumah saya belum ada kolam renangnya. Rumahnya masih ngontrak. Saya bilang, pasti punya kolam renang. Pasti punya kolam renang. Pasti punya kolam renang. Nah, ada kolam renangnya, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu tinggal lihat apa? Jangan disalawatin. Boleh disalawatin, bagus. Bagus salawatin. Tapi alangkah lebih bagus lagi ada kata pasti. Pasti punya Rubicon. Pasti punya Toyota Alphard. Pasti. Gitu. Karena ayatnya, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi nggak ada kata-kata, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Jadi pasti. Nah dulu saya bilang begitu. Pasti ada kolam renang. Pasti. Nah, di garasinya tuh ada Rubicon, Mercy E250, ada Honda Jazz terbaru, ada CR-V terbaru. Saya bilang, pasti saya punya Rubicon. Bener, Rubiconnya pindah ke sini. Pasti punya Mercy E250. Mercy E250 pindah ke sini. Jadi, Bapak dan Ibu harus yakin. Nah, kedua, yang bikin Bu Haji Rini sampai hari ini umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, dia kalau sedekah nggak pernah mikir. Sehingga duit yang masuk juga nggak mikir. Kan terima dari Tuhan, kasih ke anak Tuhan. Terima dari Tuhan, kasih ke hamba Tuhan. Apa tuh? Terima kasih. Di saat kita ngasihnya nggak mikir, nerimanya juga nggak mikir. Di saat kita ngasihnya nggak mikir, nerimanya nggak mikir. Kita kadang kalau suruh sedekah mikir. Duh, besok harus ada yang dibayar. Nah, maunya saya, bisa gak pakai prinsipnya Bu Haji Rini? Terima dari Tuhan, kasih hamba Tuhan. Kalau orang Kristen tuh anak Tuhan, anak yatim maksudnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima dari Tuhan, kasih anak yatim. Kita kan kebanyakan kalau ngasih mikir, duh besok ada cicilan, duit tinggal 1 juta. Kalau gue ikut sedekah patungan potong sapi Jumat Barokah 1 juta, besok bayar listrik. Nah, jadi ngerem. Akhirnya yang mau masuk ngerem juga. Jangan dong. Kalau keluarnya ngerem, ke bendung, yang mau masuk juga ngerem. Nah, jangan. Kita meraktekin sedekah ekstrim, hajat ekstrim. Ibadah ekstrim, hajatnya ekstrim. Yakinnya ekstrim, hajatnya ekstrim. Nah, begitu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.